video pertama kami kali ini, kami akan cerita alur cerita filem Korea yang pastinya seru benar dan menegangkan. Hanya sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kundang kanca subscribe lah kudai channel ini, mangke channel ini tuh berkembang terus pacaknya buka video-video hiburan kandek kundang kanca sekalian. Dan jangan lupa pula like, komen, share, nyalakan notifikasinya dengan cara picet ikon loncengnya, mangke kundang kanca tidak ketinggalan video-video sandi kami. Langsung saja tanpa berlama-lama, inilah dia The Gangster, The Cop, The Devil. Ceritanya kita awali dengan pemeran pertama kita, si lanang psikopat. Jadi ceritanya lanang psikopat ni dang berkeliling-kelilingnya ke luka mangsa. Pas lah nemu luka mangsanya, langsung baik tumbur mobil di belakang. Nah, pas mangsanya keluar nak ngecek mobil, dek siwa tanya lagi langsung tuja he. Dek dia lah sana tujuan, pukul kan dek puas sana bayi ujar tadi. Selanjutnya kita keadaan cakap pemeran utama kedua kita, iaitu Pak Polisi. Di mana Pak Polisi ni empat nak masuk kepada berjudi ilegal. Nah, pada berjudi ilegal ni engkau sendek bos gangster paling gerot, paling berpengaruh ditakuti. Pukul dia dan dia cuma berani ngucap. 여기 있다 이 새끼야. 꼭 따세요. 꼭 따세요. 네. 중상. 들어오세요. 묵비권 행사하든지 말든지 변호사 사든지 말든지 네 맘대로 하시고. 나오세요. 이쁘게 잡아. Dan inilah dia pemeran utama ketiga kita, iaitu si bos gangster. Di mana si bos gangster ni badannya besar seruput penuh dengan tato pula. Pangkeng gucuhi samsak. Nah, ternyata di dalam samsak itu engkau ada anak buah di kelompok saingan, masukkannya ke samsak, tantum kayaknya dia. 잘 싸서 돌려보내. Ngerwani kalau Pak Polisi tadilah datang kepada perjudian ilegal, nganangkap anak buah sutik, bos gangster pun langsung nelpon atasan Pak Polisi tadi, ngenjuk tahu kalau sutik anggota gangster lah ditangkap ngai salah satu bawahannya, yaitu si Pak Polisi tadi. Inilah nanti bos gangster, dia lalu bayar anak-anak buah langsung nunduk galau, saking dihormatinya bos gangster ni tadi. Balik ke Pak Polisi tadi, di mana dia nangkap anak buah si bos gangster. Hai cacam, langsung dapat telpon sandi kancinya. Ngatakah kalau di malam ada kejadian pembunuhan, langsung labai ke TKP katanya. 선풍기만 끄고 선풍기 켜봐. 보세요. Nah, kasus pembunuhannya dilaporkan kancinya tu nyalalah ulah si lanang psikopat tu. Ndek kejadian yang laki terkinai di adegan awal tadi. Empo agak santir ngene natir, anyu tak kata cerdas Pak Polisi ni. Terbukti di mana dia pacak nangkap petunjuk sekecil apapun. Sebab kinaan dengan kita pas dia berasumsi kalau mobil itu tu ditumbur di belakang ngai si pelaku pembunuhan ni. Di pada lain kita kanginak si bos gangster ngai musuh dan berunding. Nah, musuh ni bos gangster pula, hanya sandi kelompok dia lain. Di mana dia kedua ni terlibat perang dingin lindak menguasai wilayah-wilayah di kota tersebut. Pada saat musuh ni berjaping ngomong sesekendak bibir buruk dia, ngatakan kalau dia ni ndak minta wilayah dia lebih luas juga. Nah, si ajudan bos gangster ni tadi dia terima, langsung berkata kalau ngomong dengan bos tu dia sopan dikit. Seketika itu juga langsunglah terjadi ketegangan di antara kedua ajudan bos gangster tersebut. Mina ajudan inilah tegang gala, bos gangster sandi pihak musuh langsung berangkat nyembur ke kuah model kedai ajudan si bos gangster tersebut. Nah, ngina suasana lah di akornya lagi, si bos gangster pun langsung berangkat sandi bada duduk dan tanpa siwa tanya, cago lantang ngaguco dari ajudannya. Kemudian dilanjutkannya ngain cabut gigi depan ajudan musuh. Udem tu gigi tadi masukkannya ke gelas,
Aju ngela si bos gangster musuh ni minum mabuan yang berisi gigi ajudan diwe. 맛있네. Balik sandi pertemuan yang negangka tadi, entah tak perupuan si bos gangster, apa masih kesal kejadian tadi. Jadi aju ngelak ajudan naik mobil lain, sedangkan si bos gangster tersebut nyetir mobil sendiri. Nah pas di dalam perjalanan, mobil si bos gangster tiba-tiba cegar tumbur di mesin di belakang. Kamu sekambangan pastilah tertebak kan siapa yang nombor si bos gangster. Nah disinilah pertama kalinya si bos gangster bertemu ngalanang psikopat. 죄송합니다. 질이 너무 Tanpa si bertanya lagi, lanang psikopat ni langsung nujah kawalinya ke bos gangster dan terjadilah keduanya ni berlagak. Berhasillah salah milik korban, lanang psikopat pun langsung kisiat ninggal ke bos gangster. Ndeklah hampir mati li kena berapa tujahan di bagian badannya. Akibat kejadian itu, si bos gangster mengalami kritis li banyak iga kehabisan darah. Nah di waktu bersamaan pula si ajudan ni berinisiatif hendak nyerang gangster saingannya tadi. Awak padahal bukannya rombongan musuh tadi nyerang bos ni. Bersamaan ngai sadari si bos gangster, kita kangina ilanang psikopat tadi dan ngubati lukanya li kena tujahan dengan bos gangster di bagian dada kidawa. Hanya maskina di dia jeru rai nempok lah salah milik korban. Malahan ngulang bunuh lagi. Yang mana jema tua dek berdosa pula dek jadikannya korban ngebelis ini kali ni. Woi berok ni anu rai ni. Singkat cerita, pagi di harinya, si Pak Polisi datang nemui si bos gangster, nanyaka mengenai kejadian di malam. Sekalian nyaka informasi tentang pelakunya. Hanya si bos gangster sengaja didengenjokkan informasi tentang ciri-ciri pelakunya. Soalnya si bos gangster ni berniat nak nyakai pelakunya tu sendiri, ngabisinya dengan tangannya sendiri. Bukan dia apa nanti dia ni bos gangster paling disegani di seluruh kota. Jadi dia merasa kalau harga diri dengan reputasinya lah diijak-ijakkah. 넘어져가지고 조금 다쳤어. Jadi secara tidak langsung terjadilah persaingan antara si Pak Polisi dengan bos gangster, di mana dia gaduh ni seolah-olah bersaing siapa dek paling cepat nangkap si lanang psikopat. Pas benadang meriksa mobil si bos gangster, Pak Polisi ni ngina ada curing di bagian belakang mobilnya. Jadi dia nambah yakin kalau pelakunya ni nyela lanang psikopat si pembunuh berantai ndeklah meresahkan masyarakat selama ini. Nah sementara itu si bos gangster pun nyewa tukang lukis dai dan berbekal ingatan mengenai ciri-ciri pelaku, akhirnya sketsa wajah pelaku pun bisa kecirin dengan jelas. Lagi-lagi dan lagi, si lanang psikopat ni melancarkan aksinya dengan bunuh supir truk yang pangke nelpon keluarganya. 나도 힘들어 죽겠어. 이틀 동안 잠 한숨 못 자고 이러고 있는데 뭔 놈의 생일 타령이야. Dan sedangkan mobil truk malingkan dia kabur. Hanya tanpa disengaja, engkas wali si lanang psikopat tadi umban ke jalan sewaktu dia dan segolek ngekena supir truk tadi. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya mobil yang digunakannya dengan pelaku temukannya lah ngasih ajudan dan disimpannya di markas. Nah bukan cuma mobil baik, wali si lanang psikopat pun lah ditemukannya pula ngasih ajudan, di mana wali tersebut terdapat banyak sekali darah dengan DNA korban-korbannya. 애들이 주워왔습니다.
Hanya karena dia ahli forensik ngadi dia terti masalah itu, si bos gangster pun memutuskan untuk kerjasama ngasih Pak Polisi, di mana dia gadua sepakat saling bantu dalam misi penangkapan si lanang psikopat. Nah, bahasa si Pak Polisi kan ngeraka ahli forensik data-data digital, sedangkan si bos gangster nyadika fasilitas-fasilitas nggak anak buah. Jadi dia gadua main ini di pihak yang sama. Dia sepakat bersaing. Siapa yang pertama sekali nangkap si lanang psikopat, dia boleh melakukan tapkina terhadap Ndak digagali, disiksa, dia peka kina pergi pukul. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 그러니까 자신 있으면 들어오던가. 깡패가 형사랑 악마를 잡는다. Nah, tanpa diketahui si Pak Polisi, engkau si bos gangster ni manfaatkan barang bukti wali ndak disimpan ajudana. Jadi wali yang disimpan dengan ajudana tu dipakaikan dek membunuh saingannya. Sehingga kematian saingannya pun dianggap pembunuhan berantai yang dilakukannya dengan lanang psikopat. Itulah kelicikannya kan? 이상한 새끼네 이거. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Singkat cerita, si bos gangster pun menghadiri upacara kematian bos gangster saingannya. Pas waktu rombongan bos gangster pang keduduk-duduk minum, engkau si pembunuh tadi hadir pula di upacara itu. Kemudian dia langsung gari ajudan almarhum bos gangster saingannya. Si lanang psikopat pun langsung menunjukkan selembar kertas yang bertuliskan, seseorang telah menggunakan waliku untuk membunuh bosmu, dan sambil jelingkan matinya ke arah bos gangster tadi. Akhirnya sang ajudan pun terprovokasi pula. Laju timbullah niat di dalam relung hati paling dalam si ajudan kalau dia akan balas dendam ngai si bos gangster. Dan sementara si lanang psikopat diwek masih kena membunuhi jema secara acak. Dengan cara yang sama iaitu nomborkan mobil ke mobil korban. Nah, sampai di sini masih kena belum keruan kita tu apa motif orang yang melakukannya. Beralih ke Pak Polisi dengan bos gangster tadi, di mana sewaktu dia gadua meriksa barang bukti berupa mobil untuk nyakai petunjuk lainnya, disinilah dia gadua ni tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan musuh yang dipimpin ajudan tadi, di mana dia gadua si Pak Polisi dengan bos gangster ni bekerjasama mengalahkan rombongan musuh yang tiba-tiba langsung nyerang dia gadua. Singkat cerita, rombongan musuh tadi dapat dikalahkan dengan dia gadua. Hanya si Pak Polisi ni dek sengaja melukai ajudan musuh, di mana pada saat dia gadua pupuk, si ajudan musuh tadi hendak nuja Pak Polisi. Tahu-tahunya senjata makan tuan, mengakibatkan wali si ajudan tadi tertancap tepat di dadanya diwek, mengakibatkan si ajudan mati. 야, 끝났어. 그만해. Nah, karena si Pak Polisi dengan bos gangster ni lah satu tim, jadi bos gangster pun menutupi hal tersebut sehingga Pak Polisi pacak tetap fokus untuk nyakai si lanang psikopat. Di waktu selanjutnya, tim forensik pun akhirnya menemukan identitas si lanang psikopat menggunakan sidik jarinya, dan di mana si Pak Polisi pun langsung datangi rumah si psikopat tersebut yang ternyata telah ditinggalkannya selama 3 bulan ini. 행불자더라고. 근데 방새도 따박따박 자고 술도 아예 안 마셨어요. 거기다 또 교회는 Hanya si Pak Polisi beruntung pacak nemu kaputo yang pas dicucukkannya dengan sikit sa pelaku engkau sesama benar. Dengan kata gupuh, si Pak Polisi pun langsung nelpon bos gangster ngenjok tahu kalau identitas si lanang psikopat ni lah dikerwani. Jadi main ini tinggal ngumpul ke pasukan untuk nyakari di mana posisi psikopat berada. 정가는 없습니다. 현재 7순 넘어가 있는데 거의 매일. Pas Laudem berkumpul untuk lokasi-lokasi pencarian, si Pak Polisi dengan bos gangster pun berjalan serempak.
Jadi di scene ini inilah ngancak ke anggota kepolisian bekerja sama dengan gangster untuk menangkap penjahat. Ya, di mana si penjahat itu lebih jahat dari si bos gangster itu sendiri. Dengan bermodal kaputo ia ditemukan si Pak Polisi, semua pasukan si bos gangster pun dikerahkan dan disebarkan ke segala wilayah ialah ditentukan dengan harapan mengkepacak nemukan si lanang psikopat dengan cepat. Dan selanjutnya terjadilah saling jagal-menjagal atau kejar-mengejar, di mana si ajudan berhasil menangkap si psikopat dan alhasil dia pun mendapatkan beberapa tujahan di sekujur badannya yang mengakibatkan dia sekarat. Empuk ajudan ini adalah anak buah kesayangannya. Si bos gangster pun terpaksa meninggalkannya demi menangkap si lanang psikopat. Dan sampailah si bos gangster ini di salah satu tempat karaoke, di mana feeling si bos gangster kata kuat kalau si lanang psikopat tu bersimbun di WC. Dia nian berpikir lagi celago, langsung suntur dua ke WC tadi. Karena lilah segala emosi, si psikopat pun langsung tantomkannya ke bos gangster. Sampai-sampai dua ke WC pun hancur ligucuhan si bos gangster. Udah menantomkannya si lanang psikopat pun langsung sirita lo narik ke bawah bangun ke batai ke markas. Kasiksinya habis-habisan karena lah berani macam-macam ngabus gangster yang terkuat di muka bumi. Sesampai di markas, dalam keadaan badan ditanjul ke kursi, si lanang psikopat pun masih kena pacak tercengih. Karena lah dia tahan lagi nak majaminya, si bos gangster pun langsung ambil pisau peranti kerbau nyincang ayam. Pas ndak ngapakannya tiba-tiba muncullah si Pak Polisi yang berhasil menggagalkan aksi si bos gangster. Dan si bos gangster pun pingsan mengakibatkan si lanang psikopat tadi berhasil ditangkap dengan Pak Polisi untuk diadili secara hukum yang berlaku. 너를 살인사건 용의자로 긴급 체포한다. 묵비권을 행사할 권리가 있다. 그래서 불리하게 적용될 수 있고 피 같은 새가 뭐 국선 변호사를 붙여줄 것 빨로 봐. Beberapa pekan udem penangkapan, si lanang psikopat pun diinterogasi dengan Pak Polisi untuk mencari tahu tu apa dia motif ngasal usulnya sangka dia melakukan pembunuhan tu. 너는 견적이 안 나와. 왜 그런 줄 알아? 착한 경찰, 모범 시민. Ternyata si lanang psikopat ni adalah korban kekerasan bapaknya sendiri, di mana sewaktu dia masih kecil mada dia selalu disiksa. Sehingga dia merasa kalau melakukan pembunuhan itu adalah salah satu bentuk terapi jiwa, maka mimpi-mimpi buruk semasa dia masih kecil mada perlahan bisa menghilang. 인생 컨셉 잡고 사는 사람이 어디 있어요. Dan pada waktu itu pula, Pak Polisi ngancakkan foto-foto korban dan meminta pengakuan atas pembunuhan yang dilakukannya. Namun si lanang psikopat selalu mengelak dan dia didenda ngakuinya. Sehingga kasus ini langsung dibatak ke pengadilan dan si psikopat ini mendapatkan pengacara. 죽잖아요. 그리고 이게 제 거라는 증거 있습니까? Dan di dalam persidangan, si lanang psikopat ni kata lihaya beralibi, sehingga gagal bukti ngatuduhan ke dia seolah-olah dia tahu ndak membuktikannya kalau dia ni lah pelakunya. Mana ditambah pula dengan pengacara bang karena lambela klien ialah jelas-jelas salah. Aduh hai. 이 칼을 모른다고 하셨죠? 9월까지 5차례 살인에 사용한 범행 도구입니다. 재판장님 이의 있습니다. 피고인과 아무런 상관이 없습니다. 지금까지는 말입니다. Karena dia dibuktikan dia ditunjukkan di persidangan, nah muncullah si bos gangster terkuat di muka bumi. Di mana bahasa dia ni lah sepakat dengan Pak Polisi ka bersaksi di persidangan. 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다. 증인은 피고인이 사건 당일 증인을 찔렀다는 사실을 어떻게... Si bos gangster pun langsung buka bajunya ngancakkan angkas luka di tujah ngalanang psikopat. Dan bos gangster pun ngomong dengan hakim kalau dia sempat balas nujab psikopat di bagian dadanya dan itu pun terbukti benar.
몸싸움 하던 중에 여기 가슴 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이렇게 옷 한번 벗겨보십시오. 내가 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼 자국이 남아있어요. Bukan itu bayang, kasa bos gangster nunjukkan selembar kertas ia ditulis ngalanang psikopat sendiri. Nah jadi semua itu pacak jadi bukti ia meratkan kasus tersebut. Alhasil si lanang psikopat pun dijatuhi hukuman mati ngamang hakim. 피고인 강경호에게 사형을 선고했다. Sedangkan si bos gangster ngarekan-rekan diwe terkena hukuman beberapa tahun li akibat bisnis judi ilegal. Nah, yang paling menarik, si bos gangster ni engkau selam buat kesepakatan ngapak polisi. Audi galak bersaksi di persidangan asalkan dia kan dimasukkan ke penjara ia sama ngalanang psikopato. Di penjara inilah si lanang psikopat kamu rasakan penderitaan tiada tara karena dia lah berani macam-macam ngabos gangster terkuat di muka bumi. Di mana si lanang psikopat ni kan disiksa habis-habisan ngabos gangster selama di penjara. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지. Dan alur cerita kali ini pun selesai. Jadi kesimpulan sandi film ini tuh dek dia. Pokok tontonlah kamu filmen, deklah pasti kata serunya. Film ini tuh dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Won Tai Lee. Oke, itu saja kudai kundang kanca sandi kami. Aku Mang Suib, kru ye bertugas dari cabang Malaysia, ye berkantor pusat di Lubuk Sawong. Mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jangan semangat, tetap menyerah sebab hidup cuma sekali. Teruslah rebahan dan menjadi beban keluarga.